Adik ipar saya terlilit utang 1 miliar rupiah. Suami dan ibu mertua memaksa saya menjadi pekerja seks komersial untuk melunasi utang itu. Saya hanya tertawa sinis dan menjebloskan mereka bertiga ke penjara. Bagaimana awal mula dan detail ceritanya? Mari Bapak, Ibu dan saudara sekalian, simak kisah saya berikut ini. Teriakan ibu mertua saya, Ibu Lastri, menggema memekakan telinga di ruang tamu yang sempit, membuat para tetangga satu persatu menjulurkan kepala untuk mengintip. Ia berkacak pinggang dengan wajah merah padam, matanya melotot seolah ingin menelan saya hidup-hidup. Perempuan sepertimu itu, buat apa menjaga tubuh baik-baik? Sudah bertahun-tahun kamu makan, minum, dan pakai baju di rumah ini. Sekarang adik iparmu terlilit utang, kamu harus pakai tubuhmu untuk membayarnya. Jual diri sekali saja, tidak akan mati. 1 miliar itu bukan apa-apa, di luar sana banyak pria yang rela membayar mahal hanya untuk menyentuhmu. Saya begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Telinga saya berdengung, jantung berdebar kencang, seolah mau meledak. Namun, kekejian itu tidak berhenti di situ. Bima, suami saya, pria yang pernah bersumpah di lautan akan mencintai saya selamanya, duduk menyilangkan kaki di sofa sambil tersenyum miring, suaranya sedingin es. Sekali melakur, ia selamanya akan jadi pelakor. Jadi, pergilah. Anggap saja sebagai pengorbanan untuk keluarga suami. Asal kamu mau membuka mulut, menundukkan kepala beberapa kali, dan menukarnya dengan 1 miliar untuk membayar utang Rian, apa susahnya? Saya membeku, suami yang selama ini saya percaya bisa mengucapkan kata-kata seberbisa itu, menganggap saya tak lebih dari barang murahan yang bisa diperjualbelikan. Sebelum saya sempat menenangkan diri, Rian, si adik ipar keparat itu, duduk seenaknya sambil mengunyah permen karet, menatap saya dengan pandangan mesum, suaranya pongah, kakak ipar secantik ini, kulitnya putih, badannya bagus, banyak sekali pria yang mau menghamburkan uang. Mungkin ratusan juta bisa didapat dengan mudah. Pergi sana cari uang untuk bayar utangku. Kak, aku janji akan berterima kasih seumur hidup. Ucapannya bagai pisau yang mengiris harga diri saya. Napas saya tercekat di tenggorokan. Di hadapan saya, mereka bukan lagi suami, bukan lagi ibu mertua, dan jelas bukan adik ipar. Mereka hanyalah iblis berwujud manusia yang menganggap saya sebagai alat, sebagai barang untuk ditawar. Saya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena murka. Kemarahan yang membuncah membuat kedua tangan saya terkepal begitu erat hingga kuku-kuku saya menancap di telapak tangan. Saya menggeram, setiap kata keluar dari sela-sela gigi. Apa kalian masih punya nurani? Masih tahu apa itu artinya jadi manusia? Ibu Lastri seketika menerjang, jarinya menunjuk lurus ke wajah saya, ludahnya muncrat seiring setiap makian. Nurani? Moral? Rumah ini sudah memberimu makan sekian lama, sekarang kamu harus tahu balas budi. Kamu makan nasi dari dapurku, tinggal di rumahku, pakai baju yang kubelikan, sekarang saatnya kamu serahkan tubuhmu sebagai balasannya. Kalau berani, ya pergi sana, kalau tidak mau, enyah dari sini, jangan pernah injakkan kaki lagi di rumah ini. Bima, suami saya, bersandar di sofa, menyeringai. Di dunia ini yang penting hanya uang, paham? Tidak punya uang. Kamu tidak punya tempat. Kalau kamu tidak pergi, aku dan ibu akan menganggapmu tidak pernah ada di rumah ini. Kata-katanya bagai belati yang menusuk jantung. Saya pernah memimpikan sebuah keluarga yang hangat, pernah berpikir bahwa ikatan pernikahan itu suci, tetapi saat ini saya sadar semua itu hanya ilusi. Rian duduk bersila, berdecak, lalu melontarkan kalimat kotor. Kalau kakak tidak mau pergi, biar aku yang bantu. Aku kenal banyak tempat, banyak jalan. Tapi kakak harus ingat, semakin lama ditunda, bunga utangnya akan terus beranak pinak. 1 miliar bisa jadi 2 miliar, lalu 3 miliar. Saat itu, jual diri seumur hidup pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Saya kaku, kerongkongan saya terasa pahit. Mereka bertiga orang-orang yang seharusnya menjadi suami, ibu mertua, dan adik ipar saya kini seperti 3 iblis hitam yang serempak mendorong saya ke jurang. Saya memandang sekeliling ruangan yang pernah menyimpan begitu banyak kenangan bahagia. Kini,
yang tersisa hanyalah suram dan bau busuk dari kekejian. Sejenak, saya ingin berteriak, ingin menampar wajah mereka satu persatu, tetapi saya menelan semuanya, memaksa diri untuk diam. Saya tahu, semakin saya melawan, mereka akan semakin menekan. Saya berpura-pura gemetar, suara saya tercekat seolah tak berdaya. Biar saya pikirkan dulu. Mata Ibu Lastri langsung berbinar. Bima tersenyum penuh kemenangan, sementara Rian bersiul gembira. Mereka mengira saya sudah menyerah, sudah pasrah, namun di balik mata saya yang berkaca-kaca, ada api yang membeku. Saya menatap wajah-wajah kotor itu satu persatu dan bersumpah dalam hati. Baik, kalian menganggapku barang dagangan, maka akan kujadikan keserakahan kalian sebagai tali yang mencekik leher kalian sendiri. Kalian ingin aku menjual tubuhku, maka akan kujual perbuatan busuk kalian ini kepada keadilan. Klimaks cerita ini dimulai dengan kepura-puraan saya untuk menyerah. Namun, di mata saya, sebuah rencana balas dendam telah bersemi, dingin dan tanpa ampun. Nama saya Maya, tahun ini berusia 30 tahun. Sejujurnya penampilan saya tidak tergolong glamor, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Tinggi 162 cm, kulit putih, dengan wajah yang harmonis. Dulu waktu SMA, saya bahkan terpilih menjadi salah satu finalis dalam pemilihan Ratu Kecantikan sekolah, pernah berdiri di atas panggung menerima tepuk tangan malu-malu dari teman-teman. Kenangan itu seperti kepingan cermin kecil, merefleksikan masa muda lugu yang saya kira akan saya bawa seumur hidup. Siapa sangka, cantik atau tidak, ratu kecantikan atau bukan, justru menjadi tiket bagi orang lain untuk menawar dan menjual saya. 5 tahun lalu, ketika kedua keluarga mulai bertemu untuk membicarakan pernikahan, semuanya diatur oleh Ibu Lastri, ibu mertua saya, seperti sebuah drama yang telah dilatih dengan saksama. Ia mengenakan pakaian mewah, tersenyum ramah di depan kerabat, dan mulutnya terus berbisik, keluarga kami adalah keluarga terpandang, menantu kami juga harus sepadan. Ia meminta mahar dan seserahan yang sangat besar, tetapi itu bukanlah bentuk kemurahan hati, melainkan sebuah deklarasi. Ia sengaja membuat keluarga suami mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk pamer kepada kerabat, agar seluruh kampung tahu bahwa ia adalah mertua yang royal dan keluarga suami cukup berada. Awalnya, saya pikir seserahan hanyalah adat, sebuah formalitas antara dua keluarga. Namun, belakangan saya baru menyadari bahwa Ibu Lastri membuat seserahan besar bukan untuk menghormati keluarga saya, melainkan untuk menekan saya. Karena keluarganya sudah mengeluarkan uang, artinya kelak saya sebagai menantu harus tahu cara membalas budi, melayani, dan mengabdi pada keluarga suami seumur hidup. Itulah yang sudah tertanam di kepalanya. Pertama kali saya mencoba bersuara adalah ketika Ibu Lastri menyombongkan kemegahan seserahan kepada para kerabat. Saya mencoba berkata dengan lembut, "Bu, bukankah pernikahan adalah tentang kebersamaan dan tanggung jawab kedua belah pihak, bukan jual-beli untuk saling menekan?" Ucapan saya tidak keras, hanya sebuah pertanyaan tulus. Seketika, ia menoleh, matanya sedingin batu, lalu membentak, "Diam. Kamu tahu apa tentang hidup? Keluarga saya punya uang, jadi saya berhak menentukan siapa yang pantas menerimanya. Nanti kalau sudah jadi menantu, jangan membangkang." Bentakan itu membuat seluruh meja makan hening, bisik-bisik kebencian menyebar seperti sarang lebah yang pecah. Bima, yang saat itu masih menjadi kekasih, dan kemudian suami saya, duduk di samping tanpa menunjukkan sedikit pun niat membela. Ia hanya menyeringai, mengucapkan satu kalimat ringan tapi dingin, "Perempuan itu cukup jadi istri yang penurut saja." Kalimat itu bagai pecahan kaca yang menggores hati saya. Sejak hari itu, saya mulai merasakan jarak antara saya dan pasangan hidup saya semakin lebar. Awalnya, saya mencoba bersabar. Saya pikir, mungkin jika saya lebih sabar dan lembut, segalanya akan baik-baik saja. Saya memasak makanan hangat untuk mereka, mengenakan pakaian yang dianggap pantas, mendengarkan nasihat-nasihat tak masuk akal, dan berusaha tidak memperbesar masalah. Saya percaya pernikahan membutuhkan toleransi, butuh waktu untuk menyatukan dua keluarga. Namun kesabaran saya bukanlah fondasi cinta, melainkan hanya kain tipis yang menutupi segala perhitungan mereka.
Ibu Lastri semakin menjadi-jadi, merasa punya alasan untuk meremehkan saya. Menantu cantik dan penurut. Keluarga mana yang tidak untung? Sementara Bima, alih-alih menatap mata saya, ia lebih sering menatap keuntungan yang dibawa pernikahan ini bagi keluarganya. Suatu kali, ketika saya pulang ke rumah orang tua saya, ibu melihat mata saya yang sembab dan bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja, Nak? Bagaimana pernikahanmu?" Saya mencoba tersenyum, tetapi hati saya terasa perih. Ibu pernah berpesan, menikah itu kodrat perempuan, harus banyak bersabar. Saya mencoba mengingat dan menerapkannya, tetapi batas kesabaran itu perlahan melampaui daya tahan saya. Kesabaran bukan lagi kelembutan yang manusiawi, melainkan telah berubah menjadi belenggu besi yang mencekik jiwa saya. Waktu berlalu, saya menyadari Bima dan Rian mulai sering berkumpul, mabuk-mabukan, dan pergi ke tempat karaoke plus-plus. Saya menemukan pesan-pesan mesum, mendengar cerita-cerita kotor dari tetangga. Setiap kali saya mencoba mengingatkan, Ibu Lastri langsung menyahut, "Laki-laki dan perempuan itu beda, jangan kamu samakan." Bima menatap saya dengan kekecewaan, bukan simpati. "Kamu jangan terlalu banyak mengatur." Setiap kalimat itu bagai batu bata yang dilemparkan ke dinding kepercayaan di antara kami. Saya ingat betul suatu malam hujan, ketika semua orang mabuk, Rian dijemput polisi karena membuat onar. Ibu Lastri berdiri di depan pintu, air matanya berlinang. Namun, alih-alih memeluk anaknya untuk menenangkan, ia malah memaki saya di depan seluruh tetangga. "Ini semua gara-gara kamu, makanya anakku jadi rusak begini." Bima juga ikut menimpali dengan beberapa kritik. Saya ingin berteriak, ingin merobek tuduhan itu, tetapi saya sudah belajar cara untuk diam. Saya pulang, air mata hangat mengalir di pipi, tetapi kali ini adalah air mata seorang wanita yang telah melihat wajah asli mereka. Dari hal-hal kecil, perlahan terungkap sebuah gambaran besar. Seserahan yang megah ternyata hanya alasan bagi Ibu Lastri untuk menuntut. Kata-kata manis sebelum menikah hanyalah kedok untuk perhitungan kekuasaan setelah menikah. Saya sudah mencoba bertahan, mencoba memaafkan, tetapi akhirnya saya sadar. Kesabaran tidak bisa memperbaiki sebuah keluarga yang telah menempatkan gengsi dan uang di atas kemanusiaan. Dan itulah titik awal dari rangkaian neraka yang akan datang. Tahun-tahun awal yang tampak seperti bukti cinta dan kesopanan, sebenarnya adalah waktu bagi Ibu Lastri dan kedua putranya untuk membentuk sebuah pernikahan penuh perhitungan. Sehingga ketika badai utang datang, mereka siap menimbang dan menjual saya. Saya hanyalah seorang wanita muda yang berdiri di tengah, membawa kenangan sebagai ratu kecantikan sekolah, membawa jiwa yang pernah percaya pada kebaikan, kini dihimpit oleh kekejaman orang-orang yang pernah saya sebut keluarga. Setelah menikah, kehidupan saya sebagai menantu mulai menunjukkan retakan. Bima, suami saya, tidak lagi selembut dulu saat kami masih pacaran. Sementara Rian, adik ipar saya, semakin menunjukkan sifat aslinya yang suka foya-foya. Setiap kali punya sedikit uang, mereka berdua selalu mengajak teman-teman untuk berkumpul, mabuk hingga pagi, dan menghamburkan uang seolah mereka adalah raja. Ada malam-malam di mana saya terjaga, hanya berharap melihat suami pulang untuk makan malam bersama, tetapi yang saya dapatkan hanyalah bau alkohol yang menyengat, asap rokok, dan suara sengau. Kami para pria ini kerja keras. Bersenang-senang sedikit apa salahnya, perempuan sepertimu urus saja masak dan cuci, itu sudah cukup. Saya menelan semua kepahitan itu, tetapi rasa sakit yang sesungguhnya datang pada suatu sore ketika tanpa sengaja saya melihat layar ponsel Bima menyala. Sebuah pesan dari temannya masuk, "Besok ke karaoke lagi, yang kemarin 2 ceweknya mantap. Paket 2 juta benar-benar sepadan." Saya berdiri membeku. Kalimat-kalimat kotor itu membuat hati saya hancur berkeping-keping. Saya tidak lagi berani mempercayai pria yang tidur seranjang dengan saya bisa terjerumus sedalam itu. Kekhawatiran terbesar saya bukan lagi soal perasaan, melainkan kesehatan saya sendiri. Diam-diam saya pergi ke dokter untuk melakukan tes kesehatan. Tangan saya gemetar saat menandatangani setiap lembar formulir. Syukurlah, hasilnya menunjukkan saya masih aman. Namun sejak saat itu, sebuah keputusan yang lebih matang dari sebelumnya terbentuk di kepala saya akan pisah ranjang. Suatu malam, ketika Bima pulang dengan penampilan lesu,
Saya sudah menunggunya. Saya menatap lurus ke matanya, suara saya tercekat namun tegas. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Mulai hari ini, aku mau kita pisah ranjang. Aku perlu menjaga kesehatan dan ketenangan diriku sendiri. Bima tertegun, lalu tertawa sinis. Pisah ranjang? Kamu pikir kamu punya hak memilih? Perempuan yang sudah menikah itu hanya ikut suami, dengar kata suami, pisah ranjang atau tidak, itu aku yang tentukan, bukan kamu. Saya mengepalkan tangan, berusaha tidak menangis, lalu membalas. Kamu boleh meremehkanku, tapi kesehatanku adalah keputusanku. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena pesta pora kalian. Percakapan itu tidak menghasilkan apa-apa. Bima pergi sambil membanting pintu dengan keras, meninggalkan saya dengan hati yang terluka sekaligus mendingin. Kabar tentang pisah ranjang dengan cepat sampai ke telinga Ibu Lastri. Hari itu, ia menyeret saya ke tengah halaman, menunjuk wajah saya dengan suara melengking. Ini semua gara-gara kamu, makanya anakku jadi rusak. Makanya dia cari hiburan di luar. Perempuan yang baik itu bisa menjaga suaminya di rumah. Kamu ini, kerjanya cuma cemberut dan mengomel, mana ada laki-laki yang tahan? Saya berusaha tetap tenang dan menjawab, saya tidak bisa pura-pura tidak tahu saat suami mengkhianati saya, Bu, saya tidak tahan dikhianati berkali-kali. Belum selesai saya bicara, ia sudah mengangkat tangannya hendak menampar saya. Saya berhasil menghindar. Air mata sudah dipelupuk, tetapi hati saya bergejolak karena amarah. Bima masuk dari luar. Alih-alih melerai, ia justru menambah minyak ke dalam api. Ibu benar. Kalau kamu lebih penurut, lebih sabar, aku tidak akan pergi keluar. Ini semua salahmu. Saya terpaku, seolah disambar petir. Selama ini saya bertahan, bersabar, dan berkorban. Ternyata di mata mereka, kesalahan tetap ada pada saya. Sejak hari itu, saya tidak lagi berharap apa-apa, saya diam-diam menarik diri dari setiap pertengkaran, hidup sunyi seperti bayangan. Jika memasak, saya hanya membuat porsi untuk diri sendiri. Jika mencuci, saya urus pakaian saya saja. Saya tidak lagi peduli dengan rumah itu. Setiap malam, saya tidur membelakangi Bima. Jarak di ranjang pengantin kami semakin lebar seperti jurang yang tak mungkin terisi. Sementara itu, Rian semakin terjerumus dalam foya-foya, utangnya menumpuk. Setiap kali ia pulang mabuk, Ibu Lastri akan menangis, lalu menyalahkan saya. Kalau kamu tahu cara menjaga keharmonisan, tahu cara melayani suami, adik kakak mereka tidak akan jadi begini. Rumah ini hancur juga karena kamu. Mendengar kata-kata itu, saya hanya bisa tersenyum getir. Tertawa untuk kebutaan mereka, tertawa untuk kekejian sebuah keluarga yang selalu menganggap pria adalah langit dan wanita adalah rumput. Hubungan pernikahan saya dan Bima secara resmi hancur sejak saat itu. Di atas kertas, kami masih suami istri, tetapi di pikiran saya, ia sudah tidak ada lagi. Saya hidup di rumah itu hanya sebagai jasad berjalan, tanpa cinta, tanpa harapan. Saya tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi satu hal yang pasti, saya tidak akan lagi membiarkan diri saya diremehkan dan diinjak-injak seperti ini. Saya telah pisah ranjang di dalam hati, dan keputusan itulah yang akan membawa saya pada pilihan-pilihan berikutnya. Meski menyakitkan, saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kisah kelam keluarga suami saya tidak berhenti pada pesta pora tak terkendali, tetapi semakin tergelincir ke dalam kehancuran. Pemicu utama rangkaian masalah ini adalah Rian, adik ipar yang sejak kecil dimanjakan seperti anak emas oleh Ibu Lastri. Rian tidak punya pekerjaan tetap, pendidikannya tidak selesai, dan kalaupun bekerja, ia selalu berpindah-pindah. Ia hanya jago nongkrong di warung kopi dan berpesta. Saya pernah mendengar tetangga berbisik, si Rian itu suka taruhan bola dan berjudi, dari mana uangnya untuk hidup boros begitu? Saya diam, tetapi hati saya cemas. Benar saja, tak lama kemudian, Rian terlilit utang dalam jumlah besar karena kecanduan judi. Suatu malam hujan, saya menerima telepon dari Polsek, suara petugas di seberang terdengar dingin. Apakah Anda keluarga dari saudara Rian? Mohon segera datang ke Polsek. Dia ditahan karena membuat keributan di tempat umum. Saya panik dan segera ke sana. Di hadapan saya,
Rian dalam keadaan mabuk berat, wajahnya merah padam, dan mulutnya bau alkohol. Ia berteriak-teriak, memaki polisi. Ibu Lastri juga ada di sana. Ia menangis terseduh-seduh, lalu menoleh dan menyalahkan saya di depan semua orang. Ini semua salah menantu saya. Kalau menantu tahu cara menjaga keluarga, tahu cara mengurus rumah, adik iparnya tidak akan jadi begini. Dia itu pembawa sial, makanya keluarga saya jadi berantakan. Saya terkejut, hati saya seperti diremas. Saya tergagap, Bu, saya tidak ada hubungannya. Rian sudah dewasa, kenapa jadi salah saya? Ibu Lastri berteriak lebih kencang dari suara hujan. Diam. Sejak kamu jadi menantu di sini, rumah ini selalu sial. Anak sulungku jadi jarang pulang, anak bungsuku jadi berandal. Tanpa kamu, semua pasti baik-baik saja. Saat itu, Bima, suami saya, masuk. Bukannya membela saya, ia justru menggeram dengan suara yang lebih dingin dari malam hujan di luar. Kalau kamu lebih penurut, lebih tahu diri, dia tidak akan jadi begini. Coba kamu lihat dirimu, kerjanya hanya menyalahkan dan cemberut. Siapa yang tahan? Mendengar itu, saya terdiam. Rasa sakit hati membuat air mata saya mengalir, bercampur dengan air hujan di wajah. Saya berdiri di sana seperti orang asing, dicerca oleh keluarga suami sendiri, ruangan polsek yang sempit terasa mengepung, mendorong saya ke dasar kesendirian. Setelah kejadian itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi ikut campur urusan mereka, karena semua kesalahan akan selalu dilimpahkan pada saya, tetapi Rian tetap tidak berubah. Ia semakin terjerumus, ia meminjam uang dari rentenir, ditagih, bahkan dipukuli di tengah pasar. Setiap kali itu terjadi, Ibu Lastri akan berlari menangis kepada tetangga, lalu pulang dan memaki saya. Kalau kamu tahu cara jadi menantu yang baik, rumah ini tidak akan begini. Perempuan pembawa sial hanya membawa malapetaka bagi keluarga suami. Saya menggigit bibir, tidak ingin berdebat lagi. Namun di dalam hati, luka demi luka menumpuk hingga menjadi jurang keputusasaan. Bukan hanya Rian, Bima pun mulai ikut-ikutan adiknya dalam investasi saham abal-abal. Mereka berdua termakan bujukan teman, menginvestasikan seluruh tabungan dengan harapan cepat kaya. Awalnya, mereka pamer kepada Ibu Lastri bahwa mereka akan segera menjadi miliarder. Ibu Lastri tertawa puas, menyombongkan kemana-mana. Anak-anakku hebat, sebentar lagi jadi investor besar, paling kaya di keluarga. Tetapi hidup tidak semudah itu. Hanya dalam beberapa bulan, seluruh uang investasi mereka ludes. Tidak hanya itu, mereka juga berutang untuk menambah modal, dan hasilnya rugi total. Dari keluarga yang tadinya cukup berada, kini mereka menanggung utang lebih dari 1 miliar rupiah. Saya tahu tentang ini ketika Bima pulang dengan wajah pucat pasi, lalu menggebrak meja. Berikan uangmu untuk membayar utang Rian. Kalau dia sampai dihabisi rentenir, keluarga ini tidak akan tenang. Saya tertegun dan bertanya, Mas pikir aku punya uang 1 miliar? Dan kenapa utang kalian berdua jadi tanggung jawabku? Ibu Lastri berlari dari dapur, menunjuk wajah saya. Sebagai menantu di rumah ini, kamu harus ikut menanggung beban. Kamu sudah makan di sini bertahun-tahun, sekarang saatnya bayar utang. Kalau tidak punya uang, pakai tubuhmu untuk bayar. Wajah saya pucat, saya gemetar tetapi tetap menggeram. Saya tidak ada hubungannya. Jangan pernah seret saya ke dalam kebodohan kalian. Bima menggebrak meja lagi, suaranya membentak. Kalau kamu tidak bayar, aku anggap kita bukan suami istri lagi. Aku dan ibu akan membuatmu berlutut memohon ampun. Rian pun ikut menimpali sambil menyeringai. Kakak ipar kan cantik, di luar sana banyak yang mau bayar mahal. Jual diri sekali saja, cepat dapat ratusan juta. Beberapa kali lagi, utang 1 miliar juga lunas. Napas saya sesak, hati saya sakit seperti diremas. Ibu Lastri menggeram, mengakhiri percakapan itu dengan kalimat tajam, tidak punya uang, ya jadikan dirimu uang. Cara apapun boleh, kalau tidak, angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar yang gelap, hati saya bergejolak. Saya sadar, saya telah sepenuhnya didorong keluar dari batas seorang istri dan menantu.
Di mata mereka, saya hanyalah barang dagangan yang bisa dijual kapan saja untuk mendapatkan uang. Saya mengepalkan tangan, menarik napas dalam-dalam. Kenangan pahit sejak hari pernikahan berputar seperti film lambat di kepala saya. Saya tahu jebakan jual diri yang mereka siapkan bukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi juga untuk menghancurkan saya. Tetapi mereka tidak sadar, dari jebakan itulah, saya akan membangun jebakan lain untuk menangkap mereka bertiga yang telah menganggap saya sebagai benda. Setelah syok di polsek, saya pikir segalanya sudah mencapai titik terendah. Tapi tidak. Keluarga ini sepertinya punya kemampuan untuk menggali jurang lebih dalam, mendorong saya ke titik paling hina. Hari di mana Rian dan Bima secara resmi menerima surat tagihan utang, mereka bertiga mengepung saya seperti serigala lapar. Ruang tamu yang sudah dingin kini terasa begitu menyesakkan. Ibu Lastri memasang wajah sangar, suaranya melengking. Tidak punya uang, ya bayar pakai tubuhmu. Kalau tidak, enyah dari rumah ini. Tubuhmu itu sudah makan enak dan pakai baju bagus di sini bertahun-tahun, sekarang saatnya diubah jadi uang. Jangan pura-pura suci, saya terpaku. Kerongkongan saya tercekat. Saya berteriak. Suara saya bergetar penuh amarah. Kalian sudah gila. Utang kalian. Ya kalian yang bayar. Jangan pernah seret aku. Bima menggebrak meja, wajahnya pucat karena marah. Perempuan tidak punya uang itu cuma seonggok daging. Kamu pikir kamu punya nilai apa selain tubuhmu itu? Pergi cari uang sana, kalau tidak, aku anggap tidak pernah punya istri sepertimu. Saya menatap lurus ke matanya, merasakan pria yang pernah tidur seranjang dengan saya kini tak ubahnya orang asing. Suaranya begitu dingin hingga membuat saya merinding. Rian menyeringai, membuang puntung rokok ke lantai lalu menginjaknya. Banyak pria di luar sana yang ngidam menyentuh kakak, mungkin satu malam saja sudah cukup untuk dapat ratusan juta. Pergi sana cari uang untuk bayar utangku. Tidak akan ada yang menyalahkan, malah aku akan berterima kasih seumur hidup. Kata-kata kotor itu terdengar seperti pisau yang mengiris daging. Saya merasa jijik sampai ingin muntah di tempat. Saya gemetar dan duduk di sofa, kedua tangan memegangi kepala. Tapi bukan karena saya pasrah. Saya melakukannya untuk menyembunyikan mata saya yang menyala-nyala, agar tidak ada yang melihat senyum dingin yang hampir muncul. Saya tahu, saya harus semakin cerdik. Saya menghela napas, berpura-pura putus asa, berbisik lirih, biar aku pikirkan caranya, aku akan cari jalan. Seketika, mata Ibu Lastri berbinar seolah menemukan emas. Ia menepuk meja dengan penuh kemenangan. Nah, begitu kan bagus. Akhirnya tahu diri juga. Perempuan sepertimu, asal penurut, rumah ini masih mau menampungmu. Kalau tidak, sudah kuusir dari dulu. Bima melirik saya, mengangguk, suaranya melunak tetapi penuh penghinaan. Begitu baru istriku, kerjakan yang benar, beberapa kali saja utangnya pasti lunas. Rian tertawa, menepuk bahu saya seolah ia atasan. Betul itu kakak ipar. Pergi beberapa kali, dapat uang, masalah selesai. Jangan sok suci, di rumah ini uang adalah segalanya. Saya menunduk, berpura-pura pasrah. Di dalam hati, setiap kata yang mereka ucapkan menjadi bukti hidup yang terukir dalam ingatan saya. Semua yang mereka katakan, akan saya ubah menjadi pisau yang menusuk balik mereka. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar, lampu kuning memantulkan bayangan saya di dinding. Saya memikirkan kembali setiap cacian, setiap pandangan merendahkan. Saya tahu saya tidak bisa membiarkan mereka terus menginjak-injak saya. Saya sudah mencoba bertahan, bersabar hingga batasnya. Tapi sekarang berbeda, saya tidak akan pasrah lagi. Saya akan melawan dengan segenap akal dan amarah saya. Ketika pikiran saya sedang kalut mencari jalan keluar, saya mendengar Ibu Lastri berbicara di telepon di ruang tamu, suaranya melengking tapi penuh semangat. Iya, Bapak tenang saja, menantu saya cantik, kulitnya putih, badannya bagus. Kalau Bapak bisa bantu keluarga kami melewati masa sulit ini, dia akan melayani Bapak sampai puas. Betul, Bapak kan pelanggan VVIP, saya percaya sekali sama Bapak, jantung saya berdebar kencang. Saya mengendap-endap mendekati pintu. Nama yang ia sebut membuat tulang punggung saya terasa dingin. Hartono.
pria aneh yang pernah menyatakan cinta pada saya saat kuliah. Dulu, Hartono mengejar saya mati-matian, memberi hadiah, menulis surat, bahkan berdiri di bawah asrama sambil bernyanyi keras-keras. Saya menolaknya mentah-mentah. Ia malu dan menyimpan dendam, pernah menggeram, akan ada hari di mana kamu merangkak di bawah kakiku. Dan sekarang, ia kembali dengan status pelanggan VVIP, berniat menggunakan uang untuk memuaskan nafsunya. Sementara seluruh keluarga suami saya dengan senang hati membukakan jalan, saya merasa jijik pada mereka semua. Namun, pada saat yang sama, sebuah ide melintas di kepala saya, seperti kilat di tengah malam. Inilah kesempatannya, saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi barang dagangan. Saya akan mengubah kesepakatan kotor ini menjadi tali yang mengikat mereka semua. Saya menggigit bibir, tersenyum dingin. Di luar, saya akan terus berpura-pura pasrah. Tapi di dalam, saya sudah mulai menyusun sebuah rencana. Sebuah rencana untuk membalikkan permainan, untuk menjebak seluruh keluarga suami dan si pria hidung belang itu. Malam itu, saya diam-diam membuka ponsel dan mencari kontak. Saya menekan nomor seorang teman lama yang sekarang bekerja di bidang hukum. Saya berbisik, aku butuh bantuanmu. Ini kasus kotor, dan aku ingin membalikkan keadaan. Jawaban teman saya singkat dan tegas. Kamu tenang saja, selama ada bukti, semuanya akan diproses sesuai hukum. Kita akan tangkap mereka. Saya duduk dalam kegelapan, mata saya perlahan menajam. Mereka mau menjual saya, maka saya akan menjual perbuatan kotor mereka kepada keadilan. Kesempatan sudah datang, saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Hari ketika Ibu Lastri dengan gembira pamer tentang pelanggan VVIP-nya adalah hari di mana saya tahu saya tidak bisa menunda lagi. Ia menelepon saya, suaranya seperti baru saja memenangkan lotre. Maya, ibu baru saja bertemu dengannya. Pelanggannya VVIP, kaya raya, suka barang langka. Kalau kamu setuju, uangnya cukup untuk melunasi semua utang kita. Saya mendengarnya dengan perasaan mual. Istilah pelanggan VVIP di mulutnya terdengar busuk. Mereka tidak memanggilnya dengan nama, mereka menyebutnya barang, pelanggan, komoditas. Saya menjawab, dengan suara pura-pura gemetar, iya, Bu, biar saya pikirkan. Namun hati saya tidak gemetar karena takluk. Sebaliknya, perasaan dingin dan jernih muncul. Saya ingat nama yang sekilas ia sebut saat berbicara dengan tetangga. Hartono. Nama itu membuat saya tercekat. Saat kuliah, Hartono pernah mengejar saya, memberi bunga, menulis surat, lalu saya tolak mentah-mentah. Ia pernah berkata kepada teman-temannya bahwa suatu hari saya akan membayar harga penolakan itu. Hati saya merinding. Ia menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Sekarang, ia kembali, dan keluarga suami saya orang-orang yang telah merendahkan saya membuka pintu lebar-lebar untuknya. Malam itu, ketika lampu ruang tamu sudah redup, saya diam-diam menelepon sahabat saya yang bekerja di kepolisian, seseorang yang saya percaya sejak kuliah. Saya berbisik hati-hati, Mas Heru, aku perlu bertemu. Ini masalah sensitif, menyangkut tindak pidana perdagangan orang dan mucikari. Aku ingin bekerja sama untuk memberikan bukti, agar keadilan ditegakkan. Mas Heru tidak banyak bertanya, hanya berkata, baik, besok pagi temui saya. Jaga kondisi apa adanya, jangan sampai ketahuan. Kalau bisa, kumpulkan pesan, rekam semua percakapan. Kami akan siapkan proses hukumnya. Saya menghela napas lega. Memikirkan harus berpura-pura pasrah sekali lagi membuat saya bergidik, tetapi saya tahu inilah satu-satunya cara untuk menghentikan permainan kotor mereka. Saya juga menghubungi seorang pengacara yang pernah membantu ibu saya mengurus surat-surat. Ia setuju untuk mendampingi dan memberikan konsultasi gratis. Payung hukum sudah ada, sekarang tinggal bukti. Hari-hari berikutnya, saya bersikap seolah-olah sudah menyerah. Setiap ucapan Ibu Lastri di hadapan saya, sengaja saya pancing lagi di telepon sambil menyalakan perekam suara. Ketika Bima dan Rian mabuk dan pamer kepada teman-temannya bahwa sudah ada jalan keluar, saya diam-diam mengambil tangkapan layar percakapan mereka di aplikasi pesan, menyimpan setiap pesan hinaan, setiap kalimat yang menunjukkan mereka memaksa saya.
Saya tahu saya harus berhati-hati. Bukti harus jelas, bukan hanya sekadar pengakuan seorang wanita yang disudutkan oleh keluarganya. Harus ada bukti yang meyakinkan. Lalu suatu sore, Ibu Lastri dengan gembira memberitahu saya, orang itu setuju bertemu langsung. Janjiannya Jumat malam ini. Kamu bersiap-siap ya? Dandan yang cantik, layani yang baik supaya tamunya puas. Saya mendengarnya dengan wajah sedingin es. Saya menjawab, "Iya, Bu, tenang saja." Dalam hati, saya sudah mengatur segalanya. Saya bertemu Mas Heru di sebuah kafe kecil, menyerahkan semua rekaman suara, riwayat pesan, dan tangkapan layar panggilan. Ia memeriksa setiap bukti dan mengangguk. Cukup untuk memulai penyelidikan atas dugaan mucikari. Jika mereka melanjutkan, kami akan siapkan tim. Kamu cukup berperan sebagai korban, ikuti skenario yang sudah kita sepakati. Begitu tindakan mereka menjadi bukti nyata, kami akan masuk. Perut saya terasa mulas, bukan karena takut, tetapi karena lega. Akhirnya setelah berhari-hari didorong ke sudut gelap, saya punya pendamping, punya hukum di belakang saya. Saya masih ingat tatapan dingin pengacara saya ketika berkata, "Kita harus tetap tenang. Semuanya harus dilakukan sesuai prosedur. Tidak ada tindakan main hakim sendiri. Semuanya harus legal dan berdasarkan bukti agar bisa ditangani sampai tuntas." Hari yang ditentukan semakin dekat, Ibu Lastri terus-menerus mengingatkan, memberi petuah seolah ia sedang mempersiapkan sebuah pameran. "Harus yang anggun ya, Nak, orang ini VVIP, pasti bayarannya ratusan juta." Saya hanya tersenyum, tetapi senyum itu adalah senyum pedang. Saya menyiapkan pakaian sesuai skenario yang mereka inginkan. Riasan tipis, tas tangan yang sudah disembunyikan ponsel dengan perekam cadangan dan kartu memori. Saya sengaja memancing beberapa percakapan palsu untuk memancing mereka bertindak alami di depan ponsel. Malam itu, ketika saya melangkah ke ruang tamu yang temaram, Ibu Lastri berbisik, "Lihat kan, orangnya sudah datang. Lakukan yang terbaik ya, bawa uang pulang untuk keluarga." Bima dan Rian tampak malu-malu tetapi penuh semangat, seperti dua orang yang bangga karena berhasil merendahkan martabat orang lain demi keuntungan. Mereka tidak tahu bahwa tangan saya sudah berada di genggaman keadilan. Ketika Hartono muncul, posturnya masih pendek, dan wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kekesalan masa lalu. Saya menyapanya dengan tenang, "Selamat malam, Pak. Saya Maya." "Terima kasih atas perhatian Bapak." Ia mendekat, tertawa sinis, berusaha bersikap gagah. "Dari dulu saya masih ingat kamu. Sekarang kamu milik saya, kamu akan tahu nikmatnya hidup." Tepat pada saat itu, ponsel saya menekan tombol rekam. Dari koridor, Mas Heru dan timnya sudah bersiap. Skenario itu berulang-ulang di kepala saya seperti lagu yang dingin. Mereka akan bertindak, mereka akan membayar harganya. Saya diam-diam menunggu saat di mana keadilan menyentuh orang-orang yang menganggap manusia sebagai barang dagangan. Di hati saya, tidak ada lagi ruang untuk rasa takut, hanya ada tekad, ketenangan, dan keyakinan bahwa kali ini semuanya akan berbeda. Malam yang ditentukan tiba, rumah terasa berat. Sementara Ibu Lastri sibuk berdandan, Bima dan Rian berbisik-bisik menyusun rencana seperti dua perampok. Ibu Lastri bahkan sempat menasihati saya dengan suara penuh semangat, "Ingat, layani yang baik. Bawa pulang uang yang banyak. Orangnya kelihatannya royal sekali. Jaga nama baik keluarga ya." Saya mengangguk, tersenyum lemah, dengan suara lirih seperti orang yang kalah. "Iya Bu, tenang saja." Keluar dari kamar, saya melihat Bima dengan mata berbinar penuh semangat yang mengerikan. "Hanya beberapa jam. Kamu lakukan yang terbaik, utang lunas, semuanya akan baik-baik saja." Rian tertawa terbahak-bahak. "Iya, kakak ipar siap-siap ya, malam ini pulang bawa rezeki. Siapa yang tidak suka?" Mereka menatap saya seperti melihat barang yang sudah dikemas rapi. Perasaan itu membuat tulang punggung saya dingin, tetapi rasa dingin itu tenggelam oleh tekad yang lain. Tekad yang sudah lama membara, untuk menjebloskan mereka ke dalam perangkap yang sama yang mereka gunakan untuk menjerat orang lain. Ruang tamu sudah dirapikan, pintu dikunci rapat. Bima menyetir mobil mengantar saya ke tempat pertemuan.
Matanya menghindari tatapan saya, seolah menghindari cermin yang memantulkan dirinya sendiri. Jantung saya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena antisipasi-antisipasi untuk mengakhiri rangkaian penghinaan ini dengan cara yang akan dilakukan oleh hukum. Ketika saya masuk ke dalam kamar hotel yang telah disepakati, udaranya pengap, berbau asap rokok dan parfum murahan. Hartono sudah menunggu, posturnya sedikit bungkuk, mulutnya menyeringai puas. Akhirnya kita bertemu lagi. Dulu kamu sombong sekali, sekarang saatnya kamu membalas budi. Saya menjawab dengan suara rendah dan dingin. Selamat malam, Pak. Saya datang sesuai kesepakatan. Ia mendekat, mencoba bersikap gagah tetapi matanya penuh nafsu. Ia menyentuh tangan saya dengan ringan, suaranya angkuh. Dulu kamu meremehkan saya, sekarang saya akan tunjukkan padamu apa artinya menjadi berharga. Saya menjaga mata saya tetap tenang. Di dalam tas, ponsel kedua sudah menyalakan perekam suara sejak tadi. Cahaya temaram di kamar memantulkan wajah saya seperti lapisan es, tanpa emosi tetapi penuh ketegasan. Saya menunggu saat ia menunjukkan sifat aslinya, menunggu saat di mana para saksi di luar tidak bisa lagi menyangkal. Hartono mulai bertindak, kata-katanya kasar bercampur dengan gerakan kurang ajar. Ia mencoba memeluk, menarik, dan berbicara cabul. Bagaimana? Kamu tidak merasa ini sepadan? Tenang saja. Serahkan padaku, ratusan juta akan menyelesaikan segalanya. Saya berpura-pura meringkuk, menghela napas, sengaja agar tindakannya semakin jelas dan tidak terbantahkan. Ia semakin maju, tangannya mulai menjamah, kata-katanya semakin kasar. Lupakan kesombonganmu dulu, sekarang berlutut dan mohon padaku. Tepat pada saat itu, dari luar koridor terdengar langkah kaki cepat. Pintu kamar yang belum sempat tertutup rapat didobrak, lampu senter menyala, dan bayangan-bayangan berseragam biru menyerbu masuk dengan suara lantang. Polisi, semuanya jangan bergerak, seluruh ruangan gempar. Bima dan Rian, yang seperti biasa menunggu di luar pintu, seolah menjadi sutradara transaksi ini, terkejut bukan main dengan kemunculan aparat. Hartono pucat pasi, melepaskan tangannya dari saya, mencoba mencari alasan untuk membela diri. Ibu Lastri panik, menutup mulutnya dan berteriak. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka salah tangkap. Suara-suara riuh, kamera, lampu senter, dan orang-orang berseragam mengelilingi setiap gerak-gerik mereka. Saya berdiri diam, hati saya terasa lega. Mas Heru, teman polisi yang saya hubungi, muncul, matanya dingin tetapi profesional. Kami punya surat perintah. Semua tindakan yang mengarah pada perdagangan orang, mucikari, dan tindak pidana terkait akan kami catat. Mohon semuanya bekerja sama. Bima membelalakan mata, mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata. Rian mencoba berteriak, berpura-pura melawan. Tidak seperti itu. Ini cuma bercanda. Kami tidak memaksanya. Tetapi kata-kata mereka kini tak berarti apa-apa. Rekaman suara, pesan teks bukti yang telah saya kumpulkan disajikan satu persatu. Suara Ibu Lastri yang menjanjikan pelanggan VVIP terdengar jelas dari rekaman. Suaranya penuh semangat, iya Pak, dia VVIP, bayarannya besar. Lakukan yang baik ya, uangnya langsung cair. Pesan-pesan yang dikirim Rian untuk membujuk saya ditampilkan di layar. Ancaman dan kata-kata yang merendahkan saya dibacakan dengan lantang. Hartono, yang awalnya mencoba membantah, langsung terdiam begitu melihat bukti. Wajahnya pucat pasi. Suasana menjadi kacau. Para tetangga hotel berkumpul di luar pintu, kilatan lampu ponsel seperti mata-mata yang ingin tahu. Ibu Lastri meraung-raung. Bapak-bapak, tolong ampuni keluarga saya. Saya hanya ingin membantu anak saya cari uang. Tetapi polisi tidak bergeming. Mereka membacakan hak, membuat berita acara, dan menggiring semua yang terlibat keluar dengan borgol. Bima panik, mencoba memohon. Tunggu, kami hanya sedang berdiskusi, ini hanya bercanda. Mas Heru menatap lurus ke arah saya, lalu mengangkat telepon. Anda telah melakukan hal yang benar dengan menghubungi kami. Kami punya cukup bukti untuk memproses tindakan mucikari ini. Silakan Anda bersiap untuk memberikan keterangan. Saya merasa lemas. Namun pada saat itu, beban berat terangkat dari pundak saya. Saya melihat orang-orang yang sedang digiring,
melihat Ibu Lastri meronta-ronta di bawah sorotan lampu, dan hati saya tiba-tiba dipenuhi kesedihan sekaligus kelegaan yang aneh. Sedih karena runtuhnya sebuah keluarga yang pernah saya anggap sebagai sandaran, lega karena keadilan sedang bekerja. Ketika semua prosedur dimulai, para tetangga di luar berbisik-bisik. Suara makian, tangisan, dan suara perekam berbaur dalam satu malam yang seolah menelan seluruh masa lalu. Saya melangkah keluar ruangan seperti orang yang baru saja dibebaskan dari belenggu, tetapi mata saya masih basah karena lelah. Malam itu, keadilan telah datang. Klimaks tegang yang saya siapkan dengan susah payah telah meledak, tidak gaduh, tidak gemilang, hanya sunyi, akurat, dan sesuai hukum. Saya tahu jalan hukum di depan masih panjang, tetapi setidaknya pada saat itu, orang-orang yang telah menjadikan saya barang dagangan telah ditelanjangi di bawah cahaya keadilan. Ketika borgol berbunyi klik di pergelangan tangan mereka di bawah sorotan lampu, seisi ruangan seolah menahan napas. Tangisan, permohonan dan makian bercampur dengan suara kamera dan pembacaan hak oleh polisi. Para tetangga berkumpul di luar, cahaya ponsel mereka berkedip-kedip. Semua orang diam-diam menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka duga. Sebuah keluarga yang tadinya terlihat terpandang kini ditangkap di tengah malam. Seorang petugas polisi melangkah maju. Suaranya jelas dan tegas. Kami memiliki cukup bukti untuk menahan para tersangka yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan terkait. Semua harus mengikuti proses hukum, tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Ibu Lastri seperti orang gila, kedua tangannya menjambak rambut, mulutnya tak henti-hentinya meraung. Tidak, Pak, tolong selamatkan keluarga saya. Saya hanya ingin menantu saya mencari uang untuk membantu keluarga. Hanya sekali saja. Suaranya memohon sambil mencoba membela diri, tetapi suaranya dalam rekaman yang diputar polisi bagai pisau yang memotong pembelaannya. Di situ, terdengar jelas ia sedang bernegosiasi dengan pelanggan, dengan antusias mengulang-ulang, "Iya, Pak, dia VVIP, bayarannya besar, lakukan yang baik ya." Bima, pria yang dulu berjanji akan mencintai saya, kini gemetar di hadapan aparat. Ia menunduk dan mencoba berteriak, "Kami dijebak, ini hanya salah paham. Kami tidak bermaksud memanfaatkan siapapun." Suaranya seperti cicit tikus di tengah badai tuduhan. Rian berbeda, ia terus meronta, memaki dengan kasar, mencoba mendobrak pintu, meneriakkan kata-kata kotor untuk membuat kekacauan, berharap bisa lolos, tetapi semua usahanya sia-sia di hadapan tumpukan bukti. Pesan bujukan, rekaman panggilan, tangkapan layar transaksi uang, rekaman video saat mereka berdiskusi, bahkan ada rekaman Ibu Lastri berkata kepada orang asing, "Menantu saya cantik, kalau Bapak mau, saya simpankan untuk Bapak. Uangnya akan kembali ke keluarga." Hartono, si pria hidung belang yang menyimpan dendam, berdiri kaku. Ia menunduk, matanya menunjukkan penyesalan yang terlambat. Saya telah berbuat salah. Saya mengaku, pengakuannya membuat suasana semakin berat. Polisi membacakan kembali isi berita acara, menyebutkan pasal-pasal hukum, tindakan mucikari, pemaksaan, eksploitasi orang lain untuk tujuan prostitusi, semuanya menunjukkan unsur pidana. Seorang petugas berkata dengan serius, "Kami akan mendalami peran masing-masing. Untuk saat ini, semua tersangka akan ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk korban, jika membutuhkan perlindungan, kami akan memfasilitasinya." Saya berdiri di sana, jantung berdebar kencang. Air mata mengalir di pipi saya, bukan air mata kemenangan, melainkan air mata kelelahan yang menumpuk. Lelah karena berbulan-bulan disudutkan, lelah karena harus menanggung beban hukum dan moral untuk membongkar kepalsuan sebuah keluarga. Ketika petugas meminta saya membuat laporan, saya menunduk. Tangan saya gemetar, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut saya tegas dan jelas. Mereka memaksa saya. Mereka bernegosiasi, membujuk, dan memaksa saya untuk setuju. Saya punya rekaman dan pesan sebagai bukti. Setiap file, setiap rekaman, diputar ulang di hadapan mereka. Bukti yang tak terbantahkan. Para tetangga saling berpandangan, wajah mereka berubah. Beberapa orang berbalik, tidak berani menatap. Yang lain menggelengkan kepala dan berbisik,
Tidak disangka keluarga itu. Bisikan itu seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Wartawan dari media lokal muncul keesokan paginya. Kamera berkedip-kedip, berita menyebar seperti api. Keluarga terpandang ditangkap atas kasus perdagangan orang, judul berita itu terpampang di halaman depan. Mereka yang dulu mengagumi keluarga itu kini berbalik, mereka yang pernah diremehkan kini puas menyaksikan kehancuran mereka. Gengsi mereka hancur. Dalam sekejap, keluarga suami saya menjadi bahan cemoohan di mana-mana. Dalam kekacauan itu, Bima menatap saya seperti orang yang ditelanjangi di depan kebenaran. Tatapannya tidak lagi berisi cinta, hanya penyesalan dan kebencian. Ibu Lastri ambruk, kedua tangannya memegangi kepala, mulutnya menggumamkan permohonan yang tak lagi didengar. Rian terus mencoba berteriak, tetapi setiap teriakannya sia-sia. Ketika polisi membacakan surat perintah penahanan, mereka digiring satu persatu ke mobil. Para tetangga menonton, tatapan mereka setajam pisau, ada yang meludah, ada yang mencibir. Rasakan, saya berjalan di belakang mereka dengan langkah pelan. Di dalam hati, ada guncangan kuat, bukan rasa puas, melainkan kekosongan yang dalam. Saya menatap rumah itu, atap gentengnya, set meja kursinya, lukisan di dindingnya, semuanya kini seolah diselimuti kabut suram. Saya berkata dalam hati bahwa saya telah melakukan hal yang benar, tetapi pada saat yang sama, hati saya juga menanggung luka yang tak mudah sembuh. Luka dari sebuah hubungan yang dikhianati, dimanfaatkan oleh orang-orang terdekat. Sore itu, setelah semua urusan di kantor polisi selesai, saya kembali ke kamar saya di rumah yang kini kosong melompong. Ibu saya menelepon, suaranya bergetar. "Kamu baik-baik saja, Nak? Ibu sudah siapkan pengacara, kamu tenang ya." Saya menghela napas, menjawab ibu, lalu memandang keluar jendela. Opini publik telah bergejolak, tetapi yang saya butuhkan saat ini bukanlah pujian atau cemoohan, melainkan sebuah kehidupan baru, sebuah keadilan yang pasti. Saya tahu proses hukum masih panjang dan luka ini akan membekas. Tetapi setidaknya malam itu, ketika saya merebahkan diri di bantal, sebuah kalimat terngiang di benak saya. Mereka telah tertangkap, seluruh keluarga suami menunduk dalam kehinaan. Berita kasus ini menyebar secepat api. Keesokan paginya, ponsel saya bergetar terus-menerus, wartawan menelepon, tetangga bergosip, bahkan orang yang tidak saya kenal mengirim pesan, "Kamu baik-baik saja?" Kaget sekali dengar beritanya. Namun, lebih banyak lagi pesan cemoohan yang ditujukan pada keluarga yang pernah disebut terpandang di lingkungan itu. Sekarang, seluruh kampung tahu siapa mereka sebenarnya. Sebuah surat kabar lokal memasang judul besar, "Keluarga kaya tertangkap basah jadi mucukari." Di bawahnya, ada foto dari lokasi kejadian disertai komentar tetangga. Cerita tidak berhenti di situ. Media sosial dibanjiri unggahan ejekan. Stasiun TV lokal mewawancarai tetangga. Media berita nasional ikut memberitakan. Opini publik terbelah, satu sisi bersimpati pada korban, sisi lain puas melihat jatuhnya keluarga yang selama ini sombong. Siang harinya, manajer di tempat Bima bekerja memanggilnya ke ruang HRD. Di hadapan seluruh staf, manajer itu berkata dengan suara berat, "Perusahaan kami tidak bisa memiliki perwakilan yang mencoreng citra perusahaan di media. Mulai hari ini, perusahaan memutuskan untuk menonaktifkan Anda dari jabatan sambil menunggu hasil penyelidikan." Bima menatap saya seolah meminta pertolongan, tetapi saya hanya menunduk, tidak goyah. Orang bilang, sekali aib terbongkar, tak ada lagi tempat untuk berdiri. Dari posisi yang mapan di sebuah perusahaan konstruksi, Bima diskors. Rekan bisnis menjauh, proyek-proyek yang pernah menjanjikan tiba-tiba dibekukan. Gaji, kontrak, semuanya putus seperti jaring yang robek. Rian lebih parah. Para penagih utang semakin gencar, pinjaman-pinjamannya terungkap. Rekan-rekannya memutus kontak. Ia limbung di antara telepon tagihan, tak ada lagi yang memberinya kesempatan. Ibu Lastri, yang dulu suka pamer, kini dipandang aneh oleh kerabat. Pergi ke pasar pun ditanya-tanya, bahkan digunjingkan di belakangnya. Calon makelar pelacur. Suatu malam, kerabat besar dari pihak suami datang, wajah mereka masam. Salah satu tetua keluarga angkat bicara dengan nada menghina,
Kalian pikir keluarga besar kita ini mau diseret ke dalam urusan kotor seperti ini? Sekarang bagaimana? Seluruh kampung melihat. Bu Lastri, sebaiknya ibu introspeksi diri. Ibu Lastri menyeka air mata, tergagap membela diri. Saya hanya ingin membantu anak-anak saya tidak menyangka. Tetapi tak ada yang mau mendengar. Orang tidak peduli pada alasan. Mereka melihat perbuatan, melihat hasilnya, dan kesimpulan sudah diambil. Gengsi hancur, nama baik terkubur. Seluruh sistem kepalsuan yang dibangun Ibu Lastri dengan susah payah kini luluh lantak. Saya sempat khawatir mereka akan membalikkan tuduhan, mengatakan bahwa saya yang merencanakan semua ini, dan benar saja, setelah dibebaskan dengan jaminan, Bima dan Rian terus menyebar gosip. Dia yang merancang semuanya. Dia ingin menghancurkan keluarga kami agar bisa cerai dan menguasai harta. Ibu Lastri menangis setiap kali bertemu wartawan. Menantu saya itu licik, dia yang menjebak keluarga saya. Kata-kata itu seperti pisau. Sebagian orang mendengarkan dan mulai meragukan motif saya. Tetapi mayoritas publik, setelah melihat bukti yang dirilis polisi rekaman suara, pesan teks, berita acara perlahan-lahan berpihak pada saya. Bukti-bukti itu bukan sekadar tuduhan, melainkan pesan yang berbunyi, nanti antar dia ya. Itu adalah rekaman suara Ibu Lastri yang berpesan, layani yang baik. Itu adalah fakta bahwa Bima dan Rian sendiri yang pamer tentang rencana mencari uang dengan memanfaatkan saya. Dari sisi hukum, saya disarankan untuk tidak berdebat di media. Pengacara saya memperingatkan bahwa setiap jawaban yang tergesa-gesa bisa mereka manfaatkan. Saya patuh, saya diam di hadapan media, menghindari provokasi. Mungkin karena itu sebagian orang masih ragu. Tapi saya paham, diam adalah cara untuk membuktikan kebenaran jalur hukum, bukan tanda menyerah. Dalam minggu-minggu berikutnya, dampaknya terus berlanjut. Mitra bisnis Bima memutus kontrak, bank menuntut Ibu Lastri melunasi utang hipotek. Beberapa teman dekat mereka mulai menghindar, kondisi keuangan mereka memburuk dengan cepat. Kartu nama yang dulu mereka banggakan kini disembunyikan, foto-foto kenangan di ruang tamu kini, seperti tabir yang menutupi aib besar. Saya mengajukan gugatan cerai, bukan karena emosi, tetapi setelah berpikir berhari-hari. Saya ingin keluar dari lingkaran penderitaan ini, ingin menjaga kehormatan dan kedamaian diri. Dalam gugatan, saya menuliskan alasan yang jelas, tidak dapat melanjutkan hidup bersama karena paksaan dan kekerasan mental. Pengacara membantu saya mendaftarkan berkas, sekaligus meminta perintah perlindungan sementara, agar tidak diganggu selama proses penyelidikan. Berita perceraian menambah luka bagi keluarga suami. Bima bersikeras, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, kita akan bertarung sampai akhir. Rian memaki dan menantang. Gugat saja, aku tidak takut, kamu hanya perempuan licik. Mereka marah karena merasa hak mereka direbut. Mereka merasa saya telah menjebak dan menghina nama baik keluarga. Mereka menolak melihat perbuatan mereka sendiri, sebaliknya mereka menyalahkan dan marah, tetapi saya tahu satu hal, apa yang terjadi bukanlah karena saya. Setiap hinaan yang mereka terima, setiap tatapan sinis, adalah buah dari apa yang mereka tanam. Keadilan terkadang lambat, tetapi tidak pernah salah arah. Dan saya, meskipun menanggung luka yang sulit sembuh, tetap melangkah maju, yakin pada jalan yang telah saya pilih. Klimaksnya meluas, opini publik belum reda, dan kehidupan kami berdua mulai memasuki babak yang sama sekali berbeda. Setelah lebih dari 2 bulan ditahan, Bima dan Rian dibebaskan dengan jaminan. Ibu Lastri menggadaikan tanah untuk menebus mereka. Tetapi ketika melangkah keluar dari gerbang penjara, mereka bukan lagi orang yang bisa berjalan dengan kepala tegak. Di pundak mereka ada tuduhan, sorotan tajam, dan vonis tak tertulis dari masyarakat. Saat mereka pulang, seluruh kampung keluar untuk melihat. Bisik-bisik seperti pisau yang mengiris harga diri mereka. Itu Bima dan Rian, kan? Baru pulang dari pesantren ya? Katanya keluarga terpandang, ternyata makelar. Memalukan, Bima menunduk sementara Rian menggertakkan gigi, wajahnya merah padam karena marah. Mereka tidak berkata apa-apa,
tetapi tatapan benci mereka ke arah rumah saya penuh dendam. Malam itu, Bima menatap saya tajam ketika saya keluar untuk membeli sesuatu. Suaranya menggeram. Maya, aku bersumpah akan membuatmu membayar semua ini. Kamu berani menjebloskan seluruh keluarga ini ke penjara. Hidupmu tidak akan tenang. Saya tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tenang. Dalam hati, saya tahu mereka tidak akan berhenti, tetapi rasa takut kini telah berubah menjadi rasa jijik. Ibu Lastri berbeda. Setelah syok, ia hampir menjadi gila. Bukannya menyesal, ia malah semakin membabi buta. Ia berkoar-koar kemana-mana, uang adalah segalanya, aku akan membangun kembali keluarga ini. Anak-anakku hebat, cepat atau lambat mereka akan berjaya lagi. Orang-orang miskin di luar sana tidak ada apa-apanya. Orang yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala kasihan, bukan kagum, tetapi ia tetap percaya buta. Dan untuk membuktikan keyakinan uang adalah segalanya itu, Bima dan Rian mulai menempuh jalan yang lebih kotor. Tanpa pekerjaan, tanpa ada yang mau mempekerjakan mereka, dan dengan nama baik yang tercoreng, mereka terjerumus ke dalam profesi yang hanya mendengarnya saja sudah memalukan, menjadi gigolo. Awalnya hanya panggilan rahasia, pertemuan singkat. Kemudian mereka semakin dalam, melayani wanita-wanita kaya dan kesepian yang punya uang. Suatu malam, pulang dalam keadaan mabuk, Rian menepuk dada dan pamer kepada Ibu Lastri. Ibu tenang saja, aku sudah dapat uang. Sekali kencan dapat puluhan juta. Wanita zaman sekarang hanya butuh uang dan pria muda sepertiku. Ibu Lastri, bukannya merasa malu, malah tersenyum bangga. Lihat kan, sudah ibu bilang, pria di keluarga ini punya harga. Punya uang, dunia pun akan tunduk. Mendengar itu, tulang punggung saya terasa dingin. Saya tidak lagi marah, hanya merasa jijik sampai ke tulang sumsum. Seorang ibu yang seharusnya mendidik anaknya untuk hidup baik-baik, kini menganggap menjual diri sebagai sebuah kebanggaan. Sebuah keluarga seperti itu mungkin sudah ditelan kegelapan sejak lama. Bima tidak kalah. Ia menatap saya dengan tatapan menantang, suaranya mendesis, di dunia ini yang penting hanya uang, sisanya tidak peduli. Jangan kira kamu bisa menjatuhkanku dan hidup tenang. Aku akan kaya lagi, dan akan membuatmu berlutut memohon ampun. Saya tertawa sinis dan menjawab singkat, uang bisa membeli tubuh, tapi tidak akan pernah bisa membeli kembali harga diri. Coba saja. Di dalam hati, saya tahu tragedi ini belum berakhir. Jalan yang mereka pilih hanyalah sebuah turunan tanpa rem. Ibu Lastri masih berkayal, masih berteriak di depan tetangga. Anak-anakku laku keras, diperebutkan banyak tante-tante. Lihat saja, punya uang itu bisa jadi raja. Tetapi setiap kata sombongnya justru menjadi tamparan bagi keluarganya sendiri, membuat mereka semakin hina di mata orang lain. Para tetangga hanya berbisik, sudah tidak tertolong. Sementara saya, yang hanya menonton dari pinggir, menggelengkan kepala. Saya melihat dengan jelas bagaimana mereka tergelincir, melihat akhir yang menanti di depan. Sebuah akhir yang lebih tragis dari apa yang baru saja mereka alami. Dan saya tahu, ini barulah awal dari tragedi kedua. Hidup terkadang berputar seperti roda berkarat. Saat di atas, segalanya berkilau. Saat jatuh, yang tersisa hanya suara benturan dan bau logam. Bima dan Rian telah memilih jalan pintas mencari uang, melayani hubungan gelap orang kaya, dan harga yang harus mereka bayar mulai terlihat. Awalnya, mereka mendapatkan uang dengan mudah. Kencan dengan wanita kaya, malam-malam mewah, puluhan juta sekali kencan cukup untuk membuat Ibu Lastri tersenyum. Ia menyombongkan ke seluruh kampung, lihat, kan, anak-anakku sekarang laku keras. Tante-tante kaya berebut. Bima dan Rian berjalan dengan angkuh seperti raja baru. Mereka memakai baju baru, jam tangan yang dibeli Ibu Lastri dengan uang gadai, dan tertawa dengan keras. Tetapi setelah kencan-kencan itu, tubuh mereka mulai mengirim sinyal. Malam hari, demam ringan mulai menyerang, luka-luka kecil membuat mereka sulit tidur. Mereka menyembunyikannya, meminum antibiotik yang dibeli di warung, mengobati diri sendiri berdasarkan nasihat teman. Mereka masih menepuk dada, mengatakan itu adalah harga dari gaya hidup modern, masalah sepele. Lalu suatu hari,
Rian jatuh sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Ibu Lastri panik memanggil ambulans. Di klinik, dokter melihat hasil tes dengan wajah muram. Saudara Rian menunjukkan gejala penyakit menular seksual. Dia harus dirawat inap untuk perawatan lebih lanjut dan tes tambahan. Ibu Lastri pingsan, menangis histeris. Tidak, tidak mungkin. Anakku tidak mungkin. Bima berdiri kaku seperti patung, matanya memerah, tetapi di matanya tidak ada penyesalan. Ia mengumpat, sialan. Kenapa bisa begini? Ibu, yang selalu berkata, punya uang, semuanya beres, kini sadar bahwa uang tidak bisa membeli kesehatan dan harga diri. Berita Rian mengidap penyakit menular seksual menyebar secepat virus, dari mulut ke mulut, ceritanya dibumbui dan dibesar-besarkan. Kakak beradik itu jadi gigolo, sekarang bawa penyakit pulang. Para wanita yang pernah menyewa mereka, mendengar berita itu, langsung memutus kontak. Mereka tidak mau terlibat dengan risiko kesehatan. Yang lebih pahit, para klien yang dulu memanjakan mereka kini menelepon dengan suara dingin. Kamu sudah tes? Kalau ada apa-apa, jangan dekati saya lagi. Bima mencoba menyembunyikannya, tetapi setelah dokter memberikan hasil tesnya, kenyataan tak bisa ditolak. Kesimpulan rumah sakit menyatakan Bima juga positif beberapa indikator penyakit menular seksual. Tangannya gemetar, mulutnya tergagap. Tidak mungkin, kami sudah hati-hati. Ibu Lastri terduduk lemas, kedua tangannya mencengkeram kursi, wajahnya pucat pasi. Ia menangis sesenggukan, tetapi di sela tangisnya, kata-kata andalannya masih terngiang, asal ada uang, tidak apa-apa. Kerabat dan tetangga menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan jijik. Ada yang berbisik, dulu Bu Lastri pamer anaknya laku, sekarang bagaimana rasanya? Ia hanya bisa menggigit bibir, tak mampu menjawab. Dampak kesehatan hanyalah separuh cerita. Dampak pekerjaan dan harga diri jauh lebih parah. Para klien tegas menolak menyewa mereka lagi. Informasi tentang penyakit mereka membuat reputasi mereka hancur. Pendapatan mereka mengering. Utang lama masih ada, berbunga-bunga. Tetapi sumber uang untuk membayarnya telah tiada. Segalanya datang begitu cepat. Rian harus dirawat di rumah sakit dalam waktu lama, biayanya selangit. Bima tidak bisa bekerja, harus membatalkan semua janji. Ibu Lastri menjual sisa perhiasan, menggadaikan barang, dan meminjam uang kemana-mana. Orang-orang yang dulu menjilatnya kini menghindar, tak ada yang mau terlibat. Tatapan tetangga penuh selidik. Setiap gunjingan seperti sayatan pisau. Tepat saat itu, utang lama kembali menghantui. Rentenir menelepon, mengancam. Rian, yang kadang sadar kadang tidak, gemetar saat menerima telepon. Bayar uangnya, kalau tidak, besok kami datang ke rumah. Ibu Lastri memohon pinjaman kemana-mana, tetapi tak ada lagi yang percaya padanya. Peminjam kecil memberikan bunga mencekik, yang membuatnya semakin terpuruk. Dari wanita sombong, ia kini berjalan bungkuk, perutnya mulas karena cemas, wajahnya tirus. Bima sering tidak bisa tidur, mengirim pesan kepada klien-klien lamanya memohon bantuan, tetapi jawabannya hanya dingin. Ia mengumpat, menghela napas, dan perlahan menjadi gila, mencari cara apapun untuk mendapatkan uang, tetapi tak ada lagi yang mau menyewanya. Hari demi hari, rumah itu rumah yang pernah dilukis Ibu Lastri dengan gengsi dan uang kini menjadi reruntuhan. Uang habis, klien hilang, reputasi hancur, kesehatan memburuk, itu adalah rangkaian akibat yang mereka tanam sendiri. Suatu sore, saya tidak sengaja melihat Ibu Lastri duduk di dekat jendela, matanya kosong menatap jalan. Ia tiba-tiba menoleh ke arah saya, mulutnya bergerak-gerak. Maya, tolong saya. Tolong anak-anak saya. Saya berdiri diam sejenak. Di dalam hati, tidak ada lagi rasa puas. Yang ada adalah kesedihan yang menusuk, bahkan sedikit rasa iba. Saya menjawab pelan, ini adalah harga dari pilihan. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Ia memegangi kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Dari atas, pemandangan itu seperti peringatan yang dingin. Uang bisa membeli banyak hal, tetapi tidak bisa membeli kembali nurani, tidak bisa menyembuhkan luka yang dibuat sendiri. Seluruh keluarga suami, dari puncak kesombongan,
kini terombang-ambing di tengah badai yang mereka ciptakan. Dan hukuman karma datang bukan hanya dalam bentuk tangisan, tetapi juga penyakit, utang, dan pengucilan dari masyarakat. Setelah syok karena penyakit, keluarga suami saya pikir mereka masih bisa bertahan dengan uang. Tapi hidup tak lagi memberi mereka kesempatan. Kehancuran datang bertubi-tubi, seperti badai yang merobohkan rumah lapuk. Suatu pagi, Bima tiba-tiba pingsan di tengah ruang tamu. Ia sedang menelepon, bertengkar dengan penagih utang, ketika wajahnya mendadak pucat, tubuhnya gemetar, lalu ambruk. Keluarga panik membawanya ke rumah sakit. Dokter menghela napas dan menyimpulkan, kondisinya sangat lemah, sistem kekebalan tubuhnya rusak parah. Dia harus dirawat inap jangka panjang. Jika tidak, nyawanya terancam. Ibu Lastri memeluk wajahnya dan menangis. Tangisan wanita yang pernah sombong itu kini serak dan penuh keputusasaan. Ya Tuhan, kenapa anakku sengsara begini, kenapa jadi begini, tapi tangisan tidak bisa menyelamatkan Bima. Tagihan rumah sakit semakin panjang setiap hari. Rian tidak lebih baik, penyakitnya parah, dokter meminta perawatan jangka panjang. Biaya obat dan kamar menghabiskan sisa uang mereka. Dalam kepanikannya, Rian memutuskan untuk menjual rumah kecil yang tersisa, satu-satunya aset berharga keluarga. Transaksinya terburu-buru, harganya murah, tetapi ia tidak punya pilihan. Saat menandatangani akta jual beli, tangannya gemetar, keringat bercucuran, matanya menatap Ibu Lastri dengan kosong. Bu, sekarang kita benar-benar tidak punya apa-apa. Ibu Lastri meraung, suaranya parau. Tidak, rumah ini adalah darah dagingku. Kenapa kamu tega menjualnya? Tetapi angka-angka dingin di atas kertas tidak mengenal belas kasihan. Rumah itu terjual, dan seluruh keluarga terpaksa pindah ke sebuah kamar kontrakan sempit dan lembab. Wanita yang pernah dengan bangga menyebut rumahnya istana, kini hanya punya atap yang bocor. Ibu Lastri berlari ke sana kemari mencari pinjaman. Ia mendatangi setiap kerabat dan teman lama, tetapi semua menggeleng. Seorang sepupu berkata terus terang, Mbak Lastri, dulu Mbak meremehkan kami yang miskin. Sekarang Mbak datang meminta tolong, kami benar-benar tidak bisa bantu. Urus saja sendiri. Penolakan itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia pulang dengan wajah pucat, kakinya gontai. Kerabat perlahan memutus hubungan, teman-teman berbalik. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga penuh aib. Mereka memandang Ibu Lastri, Bima, dan Rian seperti bayangan yang ditolak masyarakat. Semua kemegahan masa lalu, semua kesombongan, kini menjadi bahan tertawaan. Dalam keputusasaannya, Ibu Lastri bahkan mendatangi saya. Hari itu, saya kebetulan sedang kontrol kesehatan di rumah sakit. Di koridor, saya melihat pemandangan yang membuat hati saya mencelos. Ibu Lastri duduk di lantai, matanya bengkak, pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia menerjang ke arah saya, menggenggam tangan saya erat-erat, menangis. Maya, tolong selamatkan anak-anakku. Aku mohon padamu, selamatkan Bima, selamatkan Rian. Bagaimanapun, kamu pernah jadi menantu di keluarga ini, pernah memanggil mereka suami dan adik. Saya terpaku menatapnya. Di dalam hati, muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sedikit iba, sedikit kepahitan, tetapi lebih banyak lagi adalah rasa dingin yang telah ditempa oleh penindasan bertahun-tahun. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan jelas, setiap kata setajam pisau. Ini adalah harga dari kekejaman kalian. Selama bertahun-tahun, kalian menganggap saya barang dagangan, menganggap harga diri orang lain murah. Sekarang karma datang, saya tidak merasa puas, tetapi saya juga tidak akan menolong. Saya bukan orang bodoh yang mau menanggung beban dari keluarga seperti itu lagi. Ibu Lastri ambruk, menangis tanpa suara. Orang-orang di sekitar melihat pemandangan itu. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik, tetapi tidak ada yang mengulurkan tangan. Bima terbaring di ruang gawat darurat, tubuhnya penuh selang, matanya menatap langit-langit dengan sayu. Rian duduk meringkuk di sudut, memegangi perutnya sambil batuk-batuk. Mereka berdua bukan lagi pria-pria sombong yang pernah mengancam dan meremehkan saya. Kini mereka hanyalah jasad-jasad yang rusak, dihancurkan oleh penyakit dan kehidupan.
Saya berbalik pergi, hati saya tidak lagi ragu. Ada hal-hal yang bukan karena saya ingin membalas dendam, melainkan karena hukum alam telah melakukannya. Mereka menabur angin, kini mereka harus menuai badai. Pada saat itu, saya merasa lebih ringan dari sebelumnya. Keluarga terpandang yang pernah dibanggakan Ibu Lastri kini hanyalah puing-puing. Tanpa gengsi, tanpa uang, tanpa tempat di masyarakat, mereka hancur lebur. Dan saya, dari orang yang dianggap barang dagangan, telah bangkit dan berjalan melewati semuanya untuk hidup baru, bebas dari belenggu orang-orang jahat itu. Malam itu, saya pulang dan duduk sendirian di kamar kecil saya. Di luar, angin berdesir melewati jendela, membawa hawa dingin. Saya terdiam lama, membiarkan kenangan kembali seperti film yang diputar mundur. Saya ingat hari-hari pertama menjadi menantu, Ibu Lastri berjalan dengan kepala tegak, menyebut dirinya dari keluarga terpandang, dan menganggap saya hanya alat untuk melayani. Setiap kata sinis, setiap tatapan merendahkan, masih saya ingat dengan jelas. Saya ingat makan malam ketika Bima dan Rian dengan sombong bercerita tentang pesta pora mereka. Saya hanya bisa diam, mencoba menelan nasi hambar di tengah tawa mereka yang menjijikkan. Dan ketika saya melawan, saya yang disalahkan. Gara-gara kamu anakku jadi rusak. Saya ingat hari ketika mereka memaksa saya menjual diri, mendorong saya ke tepi jurang. Tatapan dingin Bima, suara melengking Ibu Lastri, senyum sinis Rian semuanya, seolah ingin meremukkan jiwa saya. Jika hari itu saya menyerah, mungkin hidup saya akan terkubur selamanya. Sekarang, di mana mereka? Bima terbaring di rumah sakit, kesehatannya hancur, tak ada lagi kesombongan tersisa. Rian sekarat dalam kesakitan, matanya penuh kehinaan. Ibu Lastri setiap hari berkeliling memohon bantuan, matanya kosong, wajahnya tirus, tak ada lagi sisa-sisa wanita angkuh. Suatu kali, saya tidak sengaja mendengarnya berbisik di sela tangis saat duduk di koridor rumah sakit. Uangku kemana? Kenapa punya uang tidak bisa menyelamatkan anakku? Ya Tuhan, uang tidak ada gunanya? Pertanyaan itu membuat saya terkejut. Ya, selama bertahun-tahun ia percaya bahwa uang adalah segalanya. Tetapi kenyataannya, uang tanpa moral hanyalah pisau bermata dua. Ia bisa memperkaya, tetapi juga bisa mencabik-cabik harga diri dan kemanusiaan. Saya pikir ia akan sadar, tetapi tidak. Ia masih tenggelam dalam ilusi, masih menyalahkan saya, masih merasa dunia tidak adil padanya. Padahal, merekalah yang menggali kuburan mereka sendiri. Seorang teman pernah berkata pada saya, "Maya, hidup di keluarga seperti itu, kalau kamu tidak waras, kamu akan ditelan." Saat itu saya hanya mengangguk, belum paham sepenuhnya. Tapi sekarang, saya baru merasakan betapa benarnya kalimat itu. Saya sadar, pernikahan bukan hanya soal cinta. Ini adalah penyatuan dua keluarga, dua cara hidup, dua pola pikir. Jika hanya satu pihak yang menjaga, sementara pihak lain egois dan jahat, cepat atau lambat pasti akan hancur. Pelajaran yang saya dapatkan sangat pahit, tetapi juga berharga. Jangan pernah menaruh kepercayaan buta pada orang yang menganggap uang di atas segalanya. Karena ketika kesulitan datang, mereka tidak akan ragu menjual harga diri, bahkan menjual orang-orang terdekat mereka. Ibu Lastri telah kehilangan segalanya, anak, gengsi, kepercayaan kerabat, Bima dan Rian telah kehilangan segalanya. Kesehatan, harga diri, masa depan. Sedangkan saya, setelah semua ini, saya melangkah keluar dari rumah itu, keluar dari kegelapan yang menekan, untuk menemukan kembali cahaya dan kedamaian saya sendiri. Ada yang bertanya pada saya, "Kamu puas melihat mereka menerima ganjarannya?" Saya menggeleng. Saya tidak puas. Di hati saya hanya ada kesedihan yang mendalam. Karena bagaimanapun, mereka pernah menjadi keluarga, pernah makan semeja. Tetapi pilihan mereka telah mendorong kami ke titik ini. Saya berbisik pada diri sendiri, "Maya, jangan pernah lupakan hari-hari ini. Anggap ini sebagai luka di hati yang akan selalu mengingatkanmu untuk hidup baik, memilih orang yang tepat, dan tidak pernah lagi membiarkan dirimu terbelenggu." Di luar, angin masih bertiup. Saya berdiri di dekat jendela, memandangi lampu jalan yang berkelip, hati saya terasa sangat ringan.
Kegelapan mereka telah tertinggal di belakang saya, di depan saya adalah jalan yang baru, di mana saya bisa menjadi diri saya sendiri, tidak lagi diinjak-injak, tidak lagi dianggap sebagai alat. Pelajaran ini akan saya bawa seumur hidup. Ini adalah bekas luka, tetapi juga kekuatan bagi saya untuk terus melangkah. Setelah semua kehancuran itu, saya memilih jalan yang berbeda. Saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan e-commerce. Dengan pengetahuan dan pengalaman akuntansi saya cepat diterima. Pekerjaannya sibuk dan penuh tekanan, tetapi itu membuat saya merasa hidup kembali. Setiap pagi, saya punya alasan untuk bangun, untuk bekerja, untuk tersenyum dengan rekan-rekan. Teman-teman dan kolega menyambut saya dengan hangat. Ada yang berbisik, "Maya, kamu hebat sekali. Bisa melewati masalah seperti itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikanmu." Saya hanya tersenyum. Ketika orang jatuh ke dasar, satu-satunya jalan adalah ke atas. Di waktu luang, saya bergabung dengan sebuah komunitas perlindungan perempuan. Di sana, saya menceritakan kisah hidup saya. Ketika saya bercerita tentang bagian dipaksa menjual diri untuk membayar utang, banyak anggota yang menangis. Ada yang memeluk saya, gemetar. "Mbak, saya juga pernah disudutkan, tapi mendengar cerita Mbak, saya merasa bisa bangkit lagi." Saya tersenyum, air mata saya jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Rasa sakit masa lalu telah berubah menjadi kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Saya perlahan sadar, kebahagiaan bukan terletak pada memiliki suami atau tidak, tetapi pada kebebasan untuk mengendalikan hidup sendiri. Namun, di sisi lain, keluarga mantan suami saya tidak terima. Bima berkali-kali mencoba mengganggu saya. Ia menunggu di depan gerbang kantor, menggeram, "Maya, kamu pikir bisa lolos? Aku akan membuatmu hancur." Saya menatap lurus ke matanya, tenang. "Kamu pernah punya kesempatan menjadi suami, tapi kamu memilih menjadi iblis. Sekarang kamu tidak punya hak apapun untuk bicara padaku." Rian lebih parah. Dalam kesulitan, ia menyebar fitnah di media sosial, mengatakan saya mata duitan dan sengaja menjebak keluarganya. Tapi berita bohong itu cepat dimentahkan oleh publik yang sudah melingvose semua bukti. Bahkan suatu kali, Rian sengaja menyerbu ke tempat kos saya untuk membuat keributan, tetapi ditangkap oleh satpam dan dilaporkan ke polisi. Hasilnya, ia dikenai sanksi administrasi, semakin menambah aibnya. Ibu Lastri masih berhayal. Ia mendatangi saya bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk berteriak, "Kamu anak durhaka. Kalau kamu membantu keluarga ini, anakku tidak akan jadi begini." Saya menjawab dengan tenang, "Bu, jika dulu ibu menganggap saya sebagai anak, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang, setiap orang harus membayar harga dari pilihannya sendiri." Ia berjalan gontai, matanya kosong. Saya melihatnya pergi, hati saya tidak lagi marah, hanya kasihan pada nasib orang yang buta. Sementara saya, setiap hari semakin maju, kolega menghargai, teman-teman menghormati. Saya mulai belajar keterampilan manajerial, meluangkan waktu merawat diri, berlibur, menulis kembali kisah hidup saya. Perasaan bebas dan berkuasa atas diri sendiri adalah kebahagiaan sejati. Suatu malam dalam sebuah sesi berbagi di komunitas perempuan, saya berdiri di hadapan puluhan pasang mata yang sembab. Saya berkata, penderitaan tidak membunuh kita. Ia mengajari kita cara untuk bangkit, mengajari kita nilai kebebasan. Jangan pernah biarkan siapapun merampas harga diri kita, bahkan jika mereka adalah keluarga. Tepuk tangan bergemuruh, banyak yang saling berpelukan dan menangis. Saya tersenyum, merasa semua hinaan masa lalu telah lenyap. Saya tidak lagi ragu. Saya tahu kegelapan telah berada di belakang, dan cahaya ada di depan saya. Meskipun keluarga mantan suami saya masih terperosok di lubang yang mereka gali sendiri, meskipun mereka mencoba membalas dendam, semua itu hanya membuat mereka semakin memalukan. Sementara saya telah berbelok ke jalan baru, di mana masa lalu hanyalah jejak, bukan lagi belenggu. Dan di ujung jalan itu, saya melangkah dengan percaya diri, kepala tegak, dan berkata pada diri sendiri, "Maya, kamu sudah menang."
Bukan menang melawan mereka, tetapi menang melawan kegelapan di hati saya sendiri. Kisah ini berakhir, saya menatap ke arah rumah lama itu dengan hati yang ringan. Hari ketika saya pertama kali melangkahkan kaki ke sana, mereka berjalan dengan kepala tegak, menyebut diri mereka keluarga terpandang, dan memaksa saya berlutut untuk mengabdi. Namun setelah bertahun-tahun, kilau palsu itu tak tersisa sedikit pun. Keluarga itu, dari yang sombong dan merendahkan orang, kini menjadi bahan tertawaan. Semua karena satu kata, uang. Mereka percaya bahwa uang adalah segalanya, bahwa uang bisa menutupi kebusukan di dalam. Tetapi uang yang buta, ditambah dengan budaya patriarki yang mendarah daging, telah mengubah sebuah keluarga menjadi puing-puing yang tak bisa diselamatkan. Saya telah menyaksikan mereka jatuh dari puncak ke jurang, dari tawa sombong menjadi tangisan pilu, dari langkah angkuh menjadi tubuh yang meringkuk di koridor rumah sakit. Semua kehancuran dimulai saat mereka menganggap saya bukan lagi manusia, melainkan alat untuk diperdagangkan, barang untuk dijual demi membayar utang. Tetapi kekejaman itulah yang akhirnya berbalik dan mencabik-cabik semua yang pernah mereka banggakan. Bima dan Rian, dua pria yang mengira diri mereka pusat alam semesta, akhirnya hanya tersisa sebagai jasad yang sakit-sakitan, dihina, dan dijauhi. Ibu Lastri, wanita yang pernah angkuh, akhirnya ambruk dalam keputusasaan. Tak ada lagi yang bisa diandalkan, tak ada lagi tempat untuk bersandar. Saya tidak gembira, juga tidak puas. Melihat sebuah keluarga hancur, meskipun mereka pernah menjadi musuh, tetap menyisakan sedikit beban di hati saya. Tetapi jika ditanya apakah saya menyesal, jawabannya adalah tidak. Karena apa yang mereka tanam, itulah yang mereka tuai. Orang sering berkata, uang yang hilang bisa dicari lagi, tetapi ketika moral dan hati nurani telah membusuk, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sebuah keluarga yang tidak adil, yang meremehkan orang lain, cepat atau lambat akan hancur dari akarnya. Sedangkan saya, setelah semua ini, saya telah melangkah di jalan yang berbeda. Jalan kedamaian, kebebasan, dan harga diri. Saya tidak lagi harus menunduk di hadapan siapapun, tidak lagi hidup dalam ketakutan akan diinjak-injak. Saya menemukan pekerjaan baru, teman-teman baru, dan kehidupan baru di mana saya bisa tersenyum dengan tulus. Luka masa lalu masih ada, tetapi alih-alih membuat saya jatuh, ia menjadi pengingat bahwa saya harus lebih kuat, lebih menghargai nilai diri saya sendiri. Jika ada satu hal yang saya pelajari setelah semua ini, itu adalah bahwa perempuan, dalam kondisi apapun, harus menjaga harga dirinya. Jangan pernah biarkan siapapun menentukan nilaimu dengan uang, karena harga diri, sekali hilang, seumur hidup tidak akan bisa kembali. Kini, ketika saya melihat kembali, hati saya terasa damai. Saya tidak lagi terbebani oleh masa lalu, juga tidak takut akan masa depan. Saya hanya melangkah dengan tenang dan ringan, karena saya tahu bahwa saya telah berani berdiri ketika orang lain ingin menjatuhkan saya. Dan bagaimana menurut Anda? Jika Anda berada dalam posisi di mana keluarga suami Anda sendiri memaksa Anda menjual diri untuk membayar utang adik ipar, apakah Anda akan diam dan bersabar? Atau akankah Anda berani bangkit seperti saya untuk merebut kembali keadilan dan harga diri? Silakan tinggalkan pendapat Anda, karena saya percaya setiap dari kita memiliki kekuatan tersembunyi untuk melindungi diri kita sendiri.